Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum PBO, UTS praktikum PBO saya. Di mana di sini terdapat empat komponen penilaian, yaitu implementasi kelas diagram menjadi ke dalam code bahasa Java, kemudian menampilkan dan menambahkan data baru, kemudian mengubah data, kemudian menghapus data. Nah, dari sini juga saya sudah diberikan source code tentang kelas app-nya. Jadi struktur proyek itu terdiri dari satu, 2, 3, 4, 5, 6. Terdiri dari 6 folder dan beberapa file. Nah, itu yang folder pertama itu entities, kemudian repositories, kemudian service, kemudian types, kemudian utils, dan views. Jadi saya akan menjelaskan apa aja isi dari cashflow.java, cashflow repository, iCashflow repository, cashflow service, iCashflow service, eSource, eSource, din eType Java, input util, dan cashflow view serta app Java. Nah, kemudian nanti saya diminta untuk menambahkan data baru. Kemudian yaitu saat menambahkan data cash flow yang baru, informasi berikut yang perlu diinput oleh pengguna yaitu type, yaitu inflow atau outflow, kemudian source, yaitu cash atau savings, loans, investment, other. Kemudian label, description, dan amount. Nah, untuk mengubah data itu pengguna perlu memberikan input ID dari cash flow yang akan diubah. Nah, setelah itu pengguna lalu memberikan input type, inflow, outflow, source, cash, saving, loans, investment, other, label, description, dan amount. Nah, untuk menghapus data itu pengguna perlu memberikan ID dari cash flow yang akan dihapus. Nah, mungkin code-nya sebagai berikut. Ya, saya sudah sebentar. eh Beginilah kurang lebih penampakan dari code saya yaitu yang tentang cashflow.java. Nah, ini semua saya ubah dari kelas diagramnya. Nah, kemudian ada cashflow repository. Kemudian ada iCashFlow repository.java, kemudian cashflow service, iCashflow service, kemudian eSource dan eType. Kemudian ada input util serta ada cashflow view.java. Kemudian ada yang terakhir itu app Java. Nah, oke, mari kita buka. Saya akan mempresentasikan satu persatu dari setiap code, tapi bukan setiap line. Nah, oke. Oke, jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, praktikum UTS saya, yaitu mata kuliah PBO, dengan judul Aplikasi Manajemen Arus Kas atau Cash Flow Management. Nah, oke, terus tujuan dari slide ini yaitu mengimplementasikan kelas diagram ke dalam bentuk pemrograman bahasa Java, kemudian mengimplementasikan konsep OOP dalam studi kasus manajemen keuangan, kemudian menerapkan arsitektur berlapis. Kemudian melatih mahasiswa untuk menampilkan data dan menambahkan data, mengubah data dan menghapus data. Nah, jadi tujuan utama proyek ini adalah untuk menerapkan konsep-konsep dasar OOP lah dalam kasus nyata, yaitu mengelola arus kas. Nah, dalam prosesnya saya menggunakan arsitektur berlapis agar kode lebih rapi dan terstruktur, kemudian memisahkan bagian entitas, logika, tampilan, dan utilitas. Nah, kemudian masuk ke struktur proyek. Struktur UTS itu yaitu app Java berupa yang isinya adalah kelas utama, kemudian entities yang isinya adalah kelas model dan atau entitas data, kemudian repositories yang isinya lapisan akses data, kemudian service yang isinya lapisan logika, kemudian views ya artinya lapisan antarmuka atau interface, kemudian ada types yang isinya enumerasi tipe data, kemudian ada utils yaitu kelas utilitas pendukung. Nah, selanjutnya adalah bagian entity layer. Di mana entity layer ini bagian pertama yaitu entity layer yang diwakili oleh cashflow.java. Nah, disinilah data utama yaitu arus kas disimpan, di mana setiap transaksinya memiliki jumlah uang, kemudian jenis transaksi apakah itu pemasukan atau pengeluaran, dan sumbernya seperti gaji atau usaha. Dengan begitu, data transaksi bisa diatur dengan konsisten dan mudah digunakan untuk lapisan lain. Nah, kemudian ada repository layer, nah yang dimana
Repository layer ini bertugas untuk mengelola data dari entity, seperti menambah, menyimpan, atau mengambil data arus kas. Nah, saya menggunakan interface iCashFlow Repository sebagai kontrak dan implementasinya ada di Cashflow Repository. Dengan adanya interface, nanti kalau penyimpanan datanya mau diubah, misalnya ke database, kita tidak perlu lagi mengubah bagian service. Oke, selanjutnya ada bagian service layer. Nah, jadi service layer ini berisi logika bisnis utama aplikasi. iCashFlow Service adalah interface-nya dan Cashflow Service adalah implementasinya. Nah, jadi di sini program mengatur operasi seperti menambah transaksi baru, kemudian menghitung total pemasukan dan pengeluaran, serta menentukan saldo akhir. Jadi, service inilah otak dari aplikasi yang memproses semua data sebelum dikirim ke view. Sebelum dikirim ke view. Oke, yang dibilang di sini mengelola logika bisnis dan operasi CRUD, yaitu CRUD itu adalah eh, create, kemudian read, kemudian update, kemudian delete. Nah, itulah dia. Yang artinya create itu artinya membuat, kemudian read itu membaca, update itu memperbaharui, dan delete itu menghapus. Nah, masuk kita ke view layer. Nah, view layer ini atau tampilan diwakili oleh cashflow_view.java. Nah, jadi tugasnya adalah berinteraksi dengan pengguna. Misalnya, menampilkan data Roskas dan total saldo. Nah, view hanya fokus pada tampilan, sedangkan logika bisnis tetap ditangani oleh service. Nah, dengan cara ini program jadi lebih terstruktur lah, karena setiap bagian punya peran masing-masing. Nah, kemudian ada bagian di layer enumerasi dan utilitas. Oke, yang enumerasi itu yaitu yang types lah, yang bagian types, yaitu eType.java dan eSource.java. Nah, Nah, E-type digunakan untuk membedakan apakah transaksi itu pemasukan atau pengeluaran. Sedangkan e-source itu menunjukkan dari mana uang itu berasal, dari gaji kah, dari bisnis kah, atau dari yang lainnya. Kemudian sementara itu di bagian utilitas terdapat input util yang berfungsi untuk membantu pengambilan input dari pengguna agar lebih mudah dan rapi. Oke, selanjutnya ada di main class. Main class ini ya berupa app.java lah. Nah, kelas app.java ini menjadi titik awal dengan program method main. Titik awal program dengan method main. Nah, jadi di sini objek-objek seperti repository, service, dan view dibuat kemudian dihubungkan satu sama lain. Nah, program berjalan secara berurutan, yaitu mulai dari input dari user, kemudian data diproses oleh service, lalu hasilnya ditampilkan oleh view. Nah, alur kerja program itu seperti ini. Ya, secara garis besar, alur alur programnya seperti ini. Pertama, pengguna menjalankan app dan Java. Lalu, cash flow view akan berinteraksi dengan cash flow service, di mana data transaksi disimpan melalui repository, kemudian service menghitung totalnya. Terakhir, hasilnya ditampilkan di view. Ini mencerminkan alur yang rapi antara input, proses, dan output. Nah, konsep OOP yang diterapkan. Nah, dalam proyek ini saya menerapkan dalam tugas ini, tugas praktikum ini, saya menerapkan beberapa konsep utama OOP. Yang pertama itu adalah encapsulation, yang artinya setiap kelas hanya mengelola datanya sendiri. Kedua itu abstraction, yang artinya interface digunakan untuk memisahkan kontrak dan implementasinya. Yang selanjutnya ada inheritance, yang memang tidak digunakan memang tidak digunakan langsung. Tapi saya lebih fokus pada komposisi dan penggunaan interface. Dan terakhir yaitu polymorphism. Nah, polymorphism ini muncul dari penggunaan interface pada repository dan service. Oke, kesimpulannya yaitu ya sebagai kesimpulan, proyek ini berhasil menerapkan prinsip OOP dan arsitektur berlapis dengan baik. Jadi setiap lapisan punya tanggung jawab yang jelas sehingga kode menjadi lebih modular dan mudah dikembangkan. Nah, saya belajar tentang bagaimana menggabungkan teori OOP dengan praktik pemrograman yang nyata. Oke, Oke, jadi setelah saya selesai menjelaskan code entities, repositories, service, types, dan utils dan views, serta type Java-nya, saya akan mencoba untuk menjalankan code-nya apakah sesuai dengan output yang diharapkan dengan input yang sesuai. Jadi pada sekarang saya akan mengcompile-nya yaitu dengan membuka terminal terlebih dahulu. Oke, terus kita compile yaitu menggunakan Java minde output at Java, yaitu yang kita compile hanya Javanya saja.
Java clean D output app.java. Oke, untuk ngerunnya itu kita menggunakan Java min cp output app. Java min cp output app. Nah, untuk ini saya perlu eh, memasukkan inputnya yaitu sebagai berikut. Yaitu sebagai berikut X. eh ya, nah itulah untuk keluar. Nah, terus kita panggil lagi. Dia Java min cp output app. Nah, itu langsung saja kita masukkan. Yang pertama yaitu satu, kemudian X, kemudian satu, kemudian outflow, nah kemudian itu cache, kemudian itu label, label, oke, kemudian deskripsinya itu seperti ini, oke, terus amount-nya, terus kemudian satu, kemudian inflow, kemudian others, kemudian dan description. Dan nomornya itu 717, kemudian satu, kemudian inflow, investment, nah, kemudian label label lu BSC TQ 0M, kemudian descriptionnya itu sebagai berikut. Kemudian amount-nya, kemudian satu lagi, kemudian inflow, kemudian cash, kemudian labelnya, dan descriptionnya. Oke, kemudian untuk amannya lagi, kemudian satu inflow, kemudian cache, kemudian label, satu GHG, 3G, 3Z, kemudian description. Oke, kemudian amount. Nah, kemudian kita pilih satu, kemudian kita pilih X, kemudian kita X. Oh, X, X. Nah, inilah dia. Mungkin itu saja output dari code saya, yang artinya dia sudah berjalan sesuai dengan expect outputnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya Kurniawan Syahan, pamit undur diri. Sekian dari saya, terima kasih.